Berjumpa kembali di video pembelajaran fisika. Untuk kali ini kita akan meneruskan pokok materi dari video sebelumnya, yaitu tentang besaran dan satuan di bab 1 ya, untuk siswa SMK kelas 10. Nah, untuk materi kali ini yang kita pelajari di besaran dan satuan adalah tentang konversi satuan, Jadi tentang konversi satuan. Konversi satuan ada 3, yaitu yang pertama konversi satuan panjang, yang kedua konversi satuan massa, dan yang ketiga konversi satuan waktu. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama yaitu konversi satuan panjang. Nah, di sini sudah saya buatkan untuk tangganya ya. Mungkin di SD atau jenjang SMP sudah pernah kita pelajari tentang tangga ini, yaitu tangga konversi satuan panjang, yaitu yang dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan terakhir milimeter. Nah, ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tentunya kalian sudah tahu bahwasanya kalau turun satu tangga itu dikalikan 10 ya. Jadi misalkan kilometer ke hektometer itu turun satu tangga itu dikalikan 10. Nah, kalau turun 2 tangga berarti dikalikan 10 kali 10, berarti 10 kali 10 dikalikan 100. Kalau turun 3 tangga, misalkan dari kilometer ke meter, dikalikan 10 kali 10 kali 10 ya, 1, 2, 3. Jadi dikalikan 1000. Nah, gitu ya. Nah, kalau naik tangga itu dibagi 10. Misalkan dari milimeter ke sentimeter, naik ke tangga, maka akan dibagi 10 ya. Naik ke tangga 1, 2, maka akan dibagi 10 kali 10, yaitu 100. Naik 3 tangga maka akan dibagi berapa? Dibagi 1000, dan seterusnya. Nah, untuk kali ini maka kita akan bisa saja kita ganti ya untuk operasi hitungnya. Misalkan dari kilometer ke hektometer, turun 1 tangga dikalikan 10 pangkat 1. Turun 2 tangga 1, 2 dikalikan 10 pangkat 2 ya. Turun 3 tangga 1, 2, 3, maka akan dikalikan 10 pangkat 3, dan seterusnya. Jika dari ujung atas sampai ujung bawah, jadi misalkan kalau kita hitung dari kilometer ke milimeter, ini kan turun 6 tangga, maka akan dikalikan 10 pangkat 6. Kenapa kok kita menggunakan seperti ini? Karena ini untuk memudahkan dalam perhitungan dan penulisan. Jadi misalkan ini kalau ditulis hingga 1 juta, jadi nanti dirasa cukup panjang untuk perhitungan dan penulisan. Makanya kita tulis dalam bentuk bilangan berpangkat. Ini 1000. Ini 10 kali 10 100. Ini 10 kali 1 10. Nah, kalau naik tangga, naik 1 tangga, misalkan dari milimeter ke sentimeter, maka akan dikalikan 10 pangkat min 1, gitu ya. Kalau naik 2 tangga 1, 2, maka akan dikalikan 10 pangkat min 2. Kalau naik 3 tangga 1, 2, 3, maka akan dikalikan 10 pangkat min 3, dan seterusnya. Jika dari ujung bawah sampai ujung atas, maka akan dikalikan 10 pangkat min 6. Nah, ini kalau dituliskan secara bilangan biasa itu 0,1, ini 0,01 ya, bukan 0,2, tapi ini 0,001, 1, 2, 3, terus ini 0,00001, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti ini bilangan seperti ini terlalu panjang. Baik, langsung ke contoh saja, ke contoh soal.
contoh soal. Misalkan 5 kilometer itu sama dengan berapa meter? Misalnya ini 5 kilometer sama dengan berapa meter? Tinggal ditulis saja angkanya. 5 dikali 10 pangkat turun berapa ini? 1, 2, 3. Dari kilometer ke meter turun 3 tangga. 1, 2, 3. Sehingga 5 kali 10 pangkat 3. Selesai. Seperti itu. Kalau misalkan mau dihitung atau diteruskan, maka 5 kali 1000, ya kan? Sehingga hasilnya 5000 meter. Jadi 5 km sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 meter atau sama dengan 5000 meter. Seperti itu ya. Misalkan contoh lagi, 2,7 desimeter sama dengan berapa milimeter misalkan ya. Ya tinggal tulis lagi angkanya ini, tulis lagi 2,7 dikali 10 pangkat berapa turunnya itu ya. Dari desimeter ke milimeter turun berapa? 1, 2, turun 2 tangga, maka kali 10 pangkat 2. Selesai sudah. Seperti itu ya. Nah, kalau dihitung juga bisa 2,7 kali 10 pangkat 2, 2,7 kali 100 sehingga 270 mm. Ya. Seperti itu. Sekarang apa yang naik? Misalkan 34 cm sama dengan berapa hektometer. Nah, ini kan tanggalnya naik ya. Dari cm ke hektometer. Kan naik tanggalnya. Maka kita hitung, kita tulis lagi ini angkanya, ditulis lagi 34 dikali 10 pangkat berapa? Dari cm ke hektometer. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Naik 4 tangga. Maka kalau naik pangkatnya menjadi minus 4. Gitu. Ya. Kalau naik pangkatnya min, kalau turun pangkatnya plus ya. Jadi hasilnya adalah 34 dikali 0,0001 1, 2, 3, 4 ya. Sehingga kalau dihitung 34 kali 0,0001 menjadi 0,0034 hektometer. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini, misalkan dijawab ini betul, jawab ini juga betul ya. Sama saja, tinggal dilihat apa tipe soalnya. Kalau misalkan pilihan ganda, dicari yang ada di optionnya dan di pilihannya. Nah, contoh lagi misalkan ini ya, misalkan 89 meter sama dengan berapa kilometer? Misalkan 89 desimeter berapa kilometer? Nah, jadi ini ditulis lagi angkanya 89 dikali 10 ya. Tetap dikali 10. Nah, tinggal dilihat tangganya naik apa turun. Nah, kalau naik maka pangkatnya menjadi min. Ini kan naik desimeter ke kilometer. Min berapa tangga yang naik? 1, 2, 3, 4. Min 4. Nah, sehingga 89 dikali 0,0001 1, 2, 3, 4 sehingga hasilnya menjadi 0,0089 km. Nah, seperti itu ya. Itu contoh soal dari konversi satuan panjang. Nah, untuk konversi satuan luas sama, intinya sama ya, cuman di sini ditambahi persegi atau pangkat 2 ya. Tinggal ditambahi pangkat 2. Nanti kalau konversi satuan volume ini diganti 3 ibit ya. 3 semua. Sama ini kalau turun 1 tangga maka dikalikan 10 pangkat 2. Turun 2 tangga dikalikan 10 pangkat 4. Turun 3 tangga 1, 2, 3 dikalikan 10 pangkat 6 dan seterusnya. Kalau naik ini dikalikan 10 pangkat min 2. Kalau naik 2 tangga 1, 2,
maka akan dikalikan 10 pangkat min 4. Kalau naik 3 tangga, maka dikalikan 1, 2, 3 misalkan, dikalikan 10 pangkat min 6 dan seterusnya. Untuk contoh soalnya sama, misalkan 2 hektometer persegi sama dengan berapa desimeter persegi gitu kan ya. Tinggal terus lagi angkanya 2 dikali 10 pangkat turun berapa ini? Dari hektometer ke desimeter. 1, 2, 3. Maka dikalikan 10 pangkat 6. Jadi pangkatnya 2, turunnya 3 tangga. 2 kali 3 menjadi pangkat 6. Gitu ya. Kalau naik, misalkan contohnya naik 0,1 cm persegi sama dengan berapa dekameter persegi, maka terus lagi angkanya 0,1 ya, 0,1 dikalikan 10 pangkat berapa dari cm ke dekameter. Naik 1, 2, 3, naiknya 3, kemudian pangkatnya 2, 3 kali 2 menjadi 6. Karena ini naik, maka pangkatnya adalah minus. Itu konversi satuan luas. Jadi kalau konversi satuan volume sama saja, intinya tinggal angka 2 diganti 3 gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke konversi satuan massa ya. Tangganya sama, cuman tinggal ganti belakangan saja. Yang tadi meter sekarang menjadi gram. Jadi kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Sama dengan yang awal tadi, kalau turun 1 tangga dikalikan 10 pangkat 1. Kalau turun 2 tangga dikalikan 10 pangkat 2 dan seterusnya ya. Kalau naik sama, naik 1 tangga dikalikan 10 pangkat min 1. Naik 2 tangga dikalikan 10 pangkat min 2 dan seterusnya. Untuk contoh soalnya sama saja sebenarnya, misalkan 5,6 kilogram sama dengan berapa gram. Jadi ditulis lagi angkanya 5,6 dikalikan 10 pangkat berapa turun tangganya, dari kilogram ke gram. 1, 2, 3. Jadi turun 3 tangga, maka dikalikan 10 pangkat 3. Seperti itu ya. Kalau naik misalkan 1, 2, 3 dekagram sama dengan berapa gram misalkan. Jadi ditulis lagi angkanya 1, 2, 3 dikalikan 10 pangkat berapa, dari dekagram dari desigram ke gram, naik 1 tangga, maka dikalikan 10 pangkat min 1 gitu. Kalau dihitung jadi 1, 2, 3 dikalikan 10 pangkat min 1 ini 0,1 ya, sehingga hasilnya adalah 12,3 gram. Nah itu bisa, ini jawabannya kalau ini ya. Bisa. Nah itu konversi satuan massa. Nah sekarang kita masuk ke konversi satuan waktu. Kalau konversi satuan waktu tidak ada tangga, cuman ada konversi seperti ini. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit ya. Kalau 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 1 jam sama dengan 3.600 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. 1 hari 24 jam. 1 minggu 7 hari. 1 bulan misalkan 30 atau 31 hari dan seterusnya ya. Itu dimensi waktu, konversi satuan waktu. Contoh soalnya biasanya itu seperti ini. 3/4 jam sama dengan berapa menit gitu kan. Jadi langsung saja caranya 3/4 dikalikan dengan konversinya dari jam ke menit. Kita lihat dari jam ke menit, 1 jam 60 menit, maka dikalikan 60 gitu ya. Jadi 60 dibagi 4 15, 3 dikali 15 adalah 45 menit. Nah seperti itu contohnya untuk konversi satuan waktu. Selain kalau dikombinasikan dengan konversi satuan panjang, misalkan seperti ini contohnya ya. Jadi 72 km per jam sama dengan berapa meter per sekon. Jadi langsung saja 72 km ya
72 km per jam ya. 72 km per jam saya tulis seperti ini agar lebih mudah. Ini meter. Nah, sama dengan berapa meter per sekon gitu ya. Jadi 72 km berapa meter? Seperti yang tadi saya awal sebutkan, 72 ini turun 3 tangga sehingga 72 kali 10 pangkat 3 atau dikali 1000 ya. Sedangkan 1 jam di sini adalah 1 sebenarnya, cuma tidak ditulis di sini. Jadi 1 jam sama dengan berapa sekon gitu. Jadi 1 jam kita lihat di sini 1 jam 3600 sekon atau detik, sehingga dituliskan 3600 detik. Sehingga jika dihitung per 3600 detik ya, maka ini coretnya 2, ini juga 2 dicoret, sehingga 720 dibagi 36, hasilnya adalah 20 meter per sekon. Bisa ditulis 20 meter per sekon gitu ya. Jadi ini hasilnya. Ini kombinasi antara konversi satuan panjang dengan konversi satuan waktu. Nah, kiranya cukup sampai di sini untuk materi kali ini tentang konversi satuan panjang, waktu dan massa ya. Semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami. Jangan lupa untuk klik like dan share ya jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.